Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya Merdi Saputra dengan NIM 07011182222153. Dan saya Fuzi Alamsyah dengan NIM 07011282227141. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari ujian akhir semester UAS mata kuliah kepemimpinan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan video campaign dengan judul Etika Bermedia Sosial agar pemahaman dan wawasan kita bisa semakin meningkat lagi. Media sosial adalah salah satu fenomena yang paling menarik dan berpengaruh di era digital saat ini. Media sosial adalah platform yang memungkinkan pengguna untuk berbagi informasi, opini, hiburan, dan interaksi dengan orang lain di seluruh dunia. Media sosial memiliki banyak manfaat, seperti memperluas wawasan, memperkaya pengetahuan, membangun jejaring, dan menyalurkan kreativitas. Namun, media sosial juga memiliki banyak tantangan, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, cyberbullying, trolling, diskriminasi, dan pelanggaran privasi. Oleh karena itu, pengguna media sosial perlu memiliki etika yang baik dalam berkomunikasi dan bersikap di media sosial. Etika bermedia sosial adalah norma-norma dan perilaku yang diharapkan dari pengguna saat berinteraksi di platform media sosial. Etika bermedia sosial juga mencerminkan nilai-nilai dan karakter yang baik dari pengguna media sosial. Etika bermedia sosial sangat penting untuk diterapkan karena media sosial adalah ruang publik yang dapat diakses oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Media sosial juga memiliki dampak yang besar terhadap kehidupan pribadi, sosial, dan profesional pengguna media sosial. Sayangnya, masih banyak pengguna media sosial yang tidak memiliki etika yang baik dalam bermedia sosial. Menurut data Digital Civility Index atau DCI yang dibuat oleh Microsoft pada tahun 2020, ternyata kesopanan masyarakat Indonesia di media sosial menduduki peringkat ke-29 dari 32 negara di dunia. Dari data tersebut menunjukkan bahwa dalam menggunakan media sosial, masyarakat Indonesia masih dinilai kurang beretika, dan hal ini dapat menimbulkan berbagai masalah seperti konflik, perpecahan, kekerasan, dan krisis kepercayaan di masyarakat. Oleh karena itu, melalui campaign dengan tema etika bermedia sosial, kami kelompok 12 juga mengajak masyarakat untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan penggunaan media sosial dalam menerapkan etika yang baik di media sosial. Campaign ini juga bertujuan untuk menciptakan budaya bermedia sosial yang sehat, aman, dan harmonis di Indonesia. Dalam campaign ini, kami akan membahas 5 topik utama yang berkaitan dengan etika bermedia sosial, yaitu 1. Menghargai perbedaan. 2. Menjaga kredibilitas. 3. Menjauhi hoax. 4. Menghindari cyberbullying. 5. Melindungi privasi. Berikut ini adalah penjelasan singkat tentang masing-masing topik tersebut. Yang pertama adalah menghargai perbedaan. Media sosial adalah tempat yang beragam, di mana kita dapat bertemu dengan orang-orang dari berbagai latar belakang, budaya, agama, ras, etnis, gender, dan pandangan politik. Perbedaan ini seharusnya menjadi kekayaan dan sumber pembelajaran bagi kita. Namun, perbedaan ini juga sering menjadi sumber konflik dan pertentangan di media sosial. Banyak pengguna media sosial yang tidak toleran, tidak menghormati, dan bahkan menyerang orang-orang yang berbeda dengan mereka. Hal ini dapat merusak suasana dan hubungan di media sosial. Oleh karena itu, etika pertama yang harus kita terapkan di media sosial adalah menghargai perbedaan. Untuk menghargai perbedaan di media sosial, kita dapat melakukan hal-hal seperti 1. Menyaring informasi yang kita terima dan sampaikan di media sosial. Yang kedua, menyampaikan opini, kritik, atau saran dengan bahasa yang sopan, jelas, dan argumentatif. Yang ketiga, menghormati hak orang lain untuk setuju atau tidak setuju dengan kita. Dan yang keempat adalah menjadi bagian dari solusi bukan masalah dengan menyebarkan pesan-pesan positif, inspiratif, dan edukatif di media sosial. Kedua, menjaga kredibilitas. Menjaga kredibilitas berarti kita berusaha untuk menjadi pengguna media sosial yang dapat dipercaya, dihormati, dan dihargai oleh orang lain. Menjaga kredibilitas juga berarti kita berkomitmen untuk menyampaikan informasi yang benar, akurat, relevan, dan bermutu di media sosial. Menjaga kredibilitas juga berarti kita bertanggung jawab atas informasi yang kita terima dan sampaikan di media sosial, serta siap untuk menerima kritik, koreksi, atau klarifikasi dari orang lain. Untuk menjaga kredibilitas di media sosial, kita dapat melakukan hal-hal berikut. 1. Memeriksa kebenaran, keakuratan, kerelevanan, dan kualitas informasi yang kita terima dan sampaikan di media sosial. Kedua, menyertakan sumber, referensi, atau bukti mendukung informasi yang kita sampaikan di media sosial. Ketiga,
mengakui dan menghargai hak cipta dan kekayaan intelektual dari informasi yang kita gunakan atau kita kutip di media sosial. Yang ketiga adalah menjauhi hoaks. Media sosial memanglah sangat efektif untuk menyebarkan informasi, memberi kebebasan berpendapat. Namun, rentan juga dimanfaatkan untuk menyebarkan hoaks atau informasi palsu dengan beragam motif. Hoaks ini sangat berbahaya karena dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti menyesatkan, membingungkan, merusak kredibilitas, bahkan dapat memicu konflik. Untuk menghindarinya, kita perlu menjadi pengguna yang cerdas, skeptis, dan berhati-hati. Pemeriksaan informasi yang teliti dan tanggung jawab dalam menyebarkan atau melaporkan hoaks juga sangatlah penting. Keempat, cyberbullying. Cyberbullying adalah perilaku yang bertujuan untuk mengganggu, mengintimidasi, menghina, atau menyakiti orang lain melalui media sosial. Cyberbullying dapat berbentuk teks, gambar, video, audio, atau kombinasi dari semuanya. Cyberbullying dapat dilakukan oleh individu, kelompok, atau anonim. Untuk menghindari cyberbullying di media sosial, kita dapat melakukan hal-hal berikut. 1. Menjadi pengguna media sosial yang sopan, santun, dan peduli dengan tidak menggunakan kata-kata atau tindakan yang kasar, ofensif, atau menyakitkan orang lain di media sosial, terutama jika tidak mengenal, tidak suka, atau tidak setuju dengan mereka. Kedua, menjadi pengguna media sosial yang bijak, dewasa, beretika, dengan tidak terlibat dalam perdebatan, pertentangan, atau konflik yang tidak produktif, tidak bermutu, atau tidak penting di media sosial, terutama jika hal tersebut dapat menimbulkan cyberbullying atau menjadi korban cyberbullying. Dan 3. Menjadi pengguna media sosial yang berempati, simpati, dan solidaritas dengan tidak mengabaikan, menyepelekan, atau menyalahkan korban cyberbullying di media sosial, serta memberikan dukungan, bantuan, atau solusi kepada korban cyberbullying, baik secara langsung maupun melalui pihak-pihak yang berwenang ataupun berkompeten. Yang terakhir atau yang kelima adalah melindungi privasi. Media sosial adalah sarana yang efisien, efektif, dan ekonomis untuk berbagi informasi dengan orang lain. Media sosial juga memberikan kemudahan bagi kita untuk mengakses informasi dari orang lain. Namun, media sosial juga menimbulkan resiko yang tinggi terhadap privasi kita dan orang lain. Oleh karena itu, etika kelima yang harus kita terapkan di media sosial adalah melindungi privasi. Melindungi privasi berarti kita menghormati, menjaga, dan mempertahankan hak dan kewajiban kita dan orang lain untuk menentukan informasi apa, kapan, dan dengan siapa kita ingin berbagi atau mengakses informasi tersebut. Untuk melindungi privasi di media sosial, hindarilah membagikan atau meminta informasi pribadi seperti nama lengkap, alamat, nomor telepon, dan data sensitif lainnya kecuali jika diperlukan. Gunakan media sosial secara bijak, jangan menyebarkan informasi pribadi tanpa izin, dan hindari penggunaan informasi tersebut untuk tujuan negatif seperti pemerasan. Demikianlah materi yang kami sampaikan tentang campaign etika bermedia sosial. Kami berharap materi ini dapat bermanfaat bagi Anda yang ingin menjadi pengguna media sosial yang baik, cerdas, dan beretika. Kami juga mengharapkan campaign ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi pengguna media sosial di Indonesia. Kami juga mengharapkan campaign ini dapat menjadi awal dari perubahan positif yang kita inginkan di media sosial. Kami juga mengajak Anda untuk terus mengikuti, mendukung, dan menyebarkan campaign ini, serta memberikan masukan, saran, atau kritik yang membangun kepada kami. Kami juga mengajak Anda untuk terus belajar, berbagi, dan berkembang bersama kami di media sosial. Terima kasih sekali lagi atas perhatian dan partisipasi Anda. Semoga kita semua dapat menjadi pengguna media sosial yang baik, cerdas, dan beretika. Sampai jumpa di media sosial. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.